masih sama seperti minggu lalu, yaitu masih tentang bab persamaan garis lurus. Nah, apa sih persamaan garis lurus itu? Persamaan garis lurus adalah perbandingan antara selisih koordinat Y dan koordinat X dari dua titik yang terletak pada garis itu. Bentuk umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX plus C. Dengan M-nya ini adalah gradien dan C-nya itu konstanta. Nah, contoh persamaan garis lurus itu ini. Jadi yang menciri khaskan persamaan garis lurus itu dia nggak ada pangkatnya. Maksudnya pangkatnya itu hanya satu. Kalau misalnya di sini ada pangkat 2 atau Y-nya pangkat 2, itu bukan persamaan garis lurus. Kalau ini baru persamaan garis lurus nih. Ini contoh persamaan garis lurus. Nah, cara menggambar persamaan garis lurus ini tuh gimana sih? Nah, cara menggambarnya ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan titik potong pada sumbu X. Kalau kita mau nyari sumbu X itu nilainya berapa, kita harus mensubstitusikan Y-nya yaitu dengan angka 0. Yang langkah kedua, tentukan titik potong pada sumbu Y. Kalau kita mau nyari nilai sumbu Y berapa, maka kita harus mensubstitusikan X-nya sama dengan 0. Lalu hubungkan kedua titik tersebut. Nah, misalnya tadi ini ada soal Y sama dengan 2X plus 4. Kita cari dulu nih, sumbu X-nya tuh berapa sih? Cara mencari sumbu X tadi apa? Y-nya sama dengan 0. Nah, ini kan persamaannya, Y sama dengan 2X plus 4. Y-nya diganti dengan 0 sama dengan 2X plus 4. X-nya pindah ruas ke kiri. Kalau dia pindah ruas berarti plusnya berubah menjadi min. Jadi min 4 sama dengan 2X. Nah, ini dibalik biar lebih mudah. 2X sama dengan min 4. X sama dengan min 4 dibagi dengan 2. Jadi X-nya min 2. Jadi titik X sama Y-nya, X-nya min 2 kan, lalu Y-nya 0. Jadi kita bisa gambar di grafik dengan titik min 2 dan 0. Nih, mana min 2? Min 2 dan 0, maka titiknya ada di sini kan. Nah, yang kedua cari titik potong pada sumbu Y dengan mensubstitusikan X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti 2 dikali 0. Nih, kan X-nya diganti dengan 0 kan. Kalau 2 kali 0 sama dengan 0 plus 4. Jadi 0-nya kan udah habis nih kan, berarti Y-nya sama dengan 4. Maka kita dapatkan X, Y-nya. X-nya 0, Y-nya 4. Lalu kita gambar di grafik nih. X-nya 0, Y-nya 4. Ini kan sumbu X. Ini sumbu Y ya. X-nya 0, Y-nya 4. Maka titiknya ada di sini. Kita tarik garis lurus. Ya kan, angka 3 hubungkan kedua titik tersebut. Nah, seperti itu cara membuat grafiknya. Ini hanya mereview yang tugas kemarin yang Bu Hera kasih ya. Nah, sama halnya dengan ini. Cari sumbu X-nya dengan Y-nya sama dengan 0, substitusiin. Y sama dengan 0. Lalu seperti ini didapatkan 1,0. 1,0 adanya di sini. Lalu mencari sumbu Y dengan X. Dengan X-nya disebutkan 0. 3 kali 0, 0. Didapatkan X-nya min 3. X-nya 0, Y-nya min 3. X-nya 0, Y-nya min 3. Nah, sumbu Y kan jadi 0 min 3. Tarik garis lurus. Nah, ini jadi seperti itu cara menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Nah, selanjutnya kita akan bahas gradien. Nah, gradien itu apa sih? Gradien itu kemiringan, yaitu kemiringan dari suatu garis. Dengan mengetahui gradien suatu garis, kita bisa mengetahui seberapa miring garis tersebut dalam koordinat kartesius. Nah, rumusnya itu ini, M sama dengan, ini dibacanya delta ya, delta Y per delta X. Rumus ini bisa dijabarkan seperti ini, jadi Y2 min Y1, X2 min X1. Nah, kapan sih kita harus pakai rumus ini dan kapan kita harus pakai rumus ini?
Biasanya kalau rumus ini digunakan untuk soal yang grafik seperti ini. Jadi bisa misalnya soalnya hanya seperti ini, terus tentukan berapa gradiennya. Baru kalian pakai soal ini, pakai rumus ini. Nah, contoh aja, misalnya ini caranya kalian buat titik-titik bayangan dulu, yaitu dari kiri ke kanan, lalu ke atas. Nah, gimana sih cara membaca grafik ini? Membaca grafiknya itu dari kiri ya. Ini kan X-nya arah ke kanan. Dihitung nih berapa jaraknya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka delta X-nya 8. Delta X itu adalah komponen X atau jarak X. Nah, kalau Y-nya kita hitung lagi nih dari sini ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Maka delta Y-nya 5. Nih ada note sedikit ya. Kalau arah ke kanan, kan arah ke kanan, ini positif. Kalau arah ke kiri, negatif. Tapi untuk sumbu X, dia nggak akan mengarahkan ke kiri. Soalnya kita selalu baca dari kiri ke kanan. Jadi arahnya selalu ke kanan, yaitu positif. Kalau Y, bisa positif, bisa negatif. Kalau arah ke atas itu positif, kalau arah ke bawah itu negatif. Nah, karena ini arahnya ke atas, maka Y-nya positif. Jadi, sesuai rumus tadi nih, delta Y per delta X sama dengan delta Y-nya 5, delta X-nya 8. Jadi, gradien garisnya yaitu 5/8. Nah, contoh soalnya, berapakah gradien dari garis berikut? Nih, biasanya ada soal seperti ini, tapi belum ada titik-titiknya gini nih. Jadi, kalian harus titik-titiknya seperti ini, terus ke atas. Ini sama kayak tadi membacanya ya. Dihitung ini ya berapa, terus ini ya berapa. Ini pun sama, kalian buat garisnya gini, terus ke atas. Nah, yang ini nih, kan dari kiri ke kanan. Ini dari kiri ke kanan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Delta X-nya berarti 5. Ini delta X ya. Nih, delta X-nya 5. Lalu dia ke bawah nih. Kan kalau arah ke bawah tadi apa? Kalau arah bawah itu negatif. Nah, negatif berapa sih ini? Startnya dari sini hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Delta Y-nya min 5 karena dia arahnya ke bawah. Beda sama yang tadi kan. Kalau ini arahnya dari bawah ke atas. Jadi dia arahnya ke atas itu positif. Kalau ini ke bawah jadi negatif. Nah, selanjutnya kalau ada soal seperti ini, berapakah gradien yang melalui titik-titik berikut? Ini kan ada 2 buah titik nih. Jadi kalian pakainya rumus ini. Nih, baru kita pakai rumus yang ini. Bukan yang delta X, delta Y per delta X yang kayak tadi. Kayak gini, bukan pakai yang ini ya. Karena kalian bisa pakai ini kalau soalnya berbentuk kayak gini tadi, yang diketahuinya grafiknya. Kalau diketahui 2 titik, maka kalian pakai rumus yang ini. Nih, soal yang pertama, A 2,3 dan min 3,2. Nah, ini kalian harus tentukan dulu nih, yang mana yang 1, yang mana yang 2. Titik 1 dan titik 2. Ini di sini titik 1-nya. Titik 1-nya itu ini jadi X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Kan kalian udah tahu nih, X1-nya 2, Y1-nya 3, X2-nya min 3, Y2-nya 2. Lalu disubstitusikan ke rumus yang ini. Nah, Y2-nya berapa sih? Lihat Y2. Y2-nya itu adalah 2. Masukin. Dikurang Y1. Y1-nya berapa? 3. Nah, jadi dimasukin, disubstitusikan. 2 dikurang 3 min 1, ini min 3, min 2, min 5. Jadinya min 5, jadi gradiennya adalah 1/5. Begitupun juga dengan ini. Kalian tandain dulu nih, X1, Y1. Jadi bukan X1, Y2 ya. Ini X1, Y1, X. Terus ininya X2, Y2. Maaf, ini salah.
ngitungnya sama kayak yang tadi, pakai rumus ini. Nah, selanjutnya gradien suatu persamaan garis. Kalau tadi kan rumus untuk mencari gradien jika diketahui titiknya. Kalau ini jika diketahui persamaan garisnya. Nah, bentuk umum persamaan garis itu AX plus BY plus C. Kalau bentuknya seperti ini, cara mencari gradiennya itu rumusnya M sama dengan min A per B. Min A dibagi B. Nah, bentuk umum persamaan garis juga ada yang seperti ini. Y sama dengan MX plus C. M-nya ini adalah gradien. Jadi kalau kita punya Y sama dengan 2X plus 3, nah 2-nya ini adalah gradien nih. Nih, ini M-nya ya. Ke contoh soal deh. Berapakah gradien garis-garis berikut? Nih yang A. 3Y sama dengan 4X min 2. Nah, untuk menuliskan soal tersebut terdapat dua cara, yaitu mengubah bentuk ke ini atau ke ini. Kalau bentuk ini, Y-nya harus sama dengan 1. Ini kan nilainya 1 nih, kalau 1 kan gak dituliskan. Kalau misalnya bentuk ini, berarti cara mencari gradiennya harus pakai rumusnya ini. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan mencari ini, gradien dari persamaan ini dengan cara yang satu, yaitu diubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Kalau mau keubah bentuk ini, Y-nya harus sama dengan 1. Nah, ini kan 3Y sama dengan 4X min 2. Agar Y-nya nilainya 1, maka ini persamaan ini masing-masing dibagi 3. 3Y dibagi 3 hasilnya Y, ya kan? Ini ada satunya tapi nggak usah ditulis satunya ya. Nah, 4X bagi 3 jadi 4X per 3. Terus 2 dibagi 3 jadi 2 per 3. Nah, ingat tadi rumusnya ini kan, Y sama dengan MX plus C. M-nya itu adalah gradien. Jadi bentuknya kan udah seperti ini kan, Y sama dengan MX plus C. Maka ini adalah gradiennya. Ya kan, M adalah gradien. Jadi gradiennya 4 per 3. Nah, kalau cara yang kedua, kita ubah ke bentuk yang ini nih. Nah, ini kan masih 3Y sama dengan 4X min 1. Kalau AX berarti ini harus dipindahkan ke depan. Kalau ini pindah ruas ke depan, maka tandanya berubah. Ini kan tadinya positif, jadi negatif. Min 4X ditambah 3Y. Ini kan min 1 harus dipindah juga nih ke depan, ke ruas yang sebelah kiri. Karena ini min, pindah ruas menjadi plus. Plus 1 sama dengan 0. Nah, setelah bentuknya udah sama nih, kayak gini, maka kita bisa menentukan gradiennya, yaitu dengan cara nih, gradiennya sama dengan min A per B. A-nya itu yang mana sih? Nih, ini A, nah ini B, 3 itu B, C-nya ini 1. Min A, min A-nya kan min 4, jadi min 4, B-nya 3. Negatif kali negatif positif, jadi 4 per 3. Nah, didapatkan nih 4 per 3. Nah, selanjutnya yang B. Yang B persamaan garisnya itu 5Y min 3X sama dengan min 2. Cara yang pertama, Y sama dengan MX plus C diubah ke bentuknya seperti ini nih. Nah, ini kan masih 5Y min 3X sama dengan 2. Kalau diubah seperti ini, Y-nya di depan kan 5Y sama dengan, ini pindah nih ke sini. Kalau pindah ruas berarti ganti kan tandanya jadi positif. 3X min 2. Nah, agar Y-nya itu nilainya 1, maka dibagi 5. Tapi ini juga dibagi 5. Jadi semuanya masing-masing dibagi 5. 5Y dibagi 5 sama dengan Y. Ini 3 per 5X dan min 2. Min 2 per 5. Min 2 per 5. Nah, ini
adalah gradiennya. Jadi kalian jika menemukan soal seperti ini persamaan garis, untuk menemukan gradien kalian bisa menggunakan cara yang diubah bentuk menjadi ini atau diubah bentuk yang menjadi ini. Bisa dua-duanya karena hasilnya sama seperti yang tadi nih. Menemukan cara yang ini hasilnya 4/3. Ini juga 4/3.